Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa kembali bertatap muka walaupun melalui daring. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas KD yang terakhir ya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan remaja. Di sini akan Ibu jelaskan tujuan pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama, memahami dan memaparkan pertumbuhan remaja. Kemudian yang kedua, memahami dan memaparkan perkembangan remaja. Yang ketiga, memahami dan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder remaja. Dan yang keempat, memahami dan memaparkan faktor-faktor ini nggak kebaca Pak. Faktor-faktor apa Pak? Nah, kita lanjut ya ke pengertian pertumbuhan remaja. Pengertian pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran, baik volume, bobot, dan tinggi badan. Perubahan fisik dari kecil menjadi lebih besar, dari pendek menjadi lebih tinggi. Jadi mulai dari kalian di rahim ibu kalian masih janin, kemudian mulai dari 0 bulan sampai 9 bulan, itu mengalami pertambahan berat badan, tinggi badan, itu dinamakan proses pertumbuhan ya. Kemudian dari lahir menjadi bayi, kemudian bertumbuh lagi menjadi anak-anak, kemudian bertumbuh lagi menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua. Nah, proses itu namanya pertumbuhan. Jadi, bertambahnya berat badan kalian, tinggi badan kalian, semuanya ya dari kecil menjadi besar, itu namanya pengertian pertumbuhan. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama jelas faktor keluarga ya. Remaja yang memiliki tubuh tinggi atau berbadan gemuk kemungkinan adalah keturunan dari salah satu anggota keluarganya. Misalnya keturunan dari ayah, ibu, kakek, atau nenek. Jadi faktor keluarga ini sangat penting ya, gen itu yaitu faktor keturunan. Jadi tinggi badan itu sangat dipengaruhi oleh gen keluarga kalian. Jikalau gennya tinggi dari nenek atau kakek, itu bisa muncul di kalian ya. Jadi kalian bisa tinggi, walaupun misalnya ibu kalian hanya standar, tapi kakek kalian tinggi. Gen kakek bisa menurun kepada cucunya. Jadi di situ dijelaskan ya, bisa dari ayah, bisa dari ibu, bisa dari kakek, atau bisa dari nenek. Jadi gen ini sangat penting ya, berpengaruh terhadap proses pertumbuhan kalian. Kemudian yang kedua itu dipengaruhi dari makanan atau gizi. Di sini jelaskan, asupan makanan yang bergizi sangat berpengaruh pada pertumbuhan badan. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup akan lebih baik daripada remaja yang kurang gizi. Nah, di sini kelihatan juga ya, faktor gizi sangat berpengaruh.
jika keluarga satu keluarga, ya kita bandingkan dua keluarga ya, satu keluarga yang hidupnya cukup dengan satu keluarga yang hidupnya berkekurangan. Ini sangat menunjang ya akan pengaruh gizi terhadap pertumbuhan. Di sini keluarga yang berkecukupan, otomatis dia akan memberikan asupan gizi yang baik kepada anak-anaknya. Berbeda dengan yang berkekurangan. Jadi peran gizi ini sangat penting untuk pertumbuhan. Selanjutnya ya. Faktor emosional. Remaja yang sering mengalami gangguan emosional dapat menyebabkan terbentuknya steroid adrenal secara berlebihan. Kondisi ini berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar otak. Nah, kalian kan termasuk dalam fase remaja. Jadi sebaiknya emosi kalian itu harus stabil. Harus diredam, jangan meledak-ledak. Karena faktor emosional juga ternyata berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kalian. Yaitu karena di situ dijelaskan terbentuknya steroid adrenal yang bisa menghambat pertumbuhan di kelenjar otak. Jadi Ibu sarankan kalian harus bisa menjaga stabilitas emosional kalian masing-masing ya. Mungkin dengan cara kalau misalnya lagi marah, ingat Tuhan. Kemudian banyak-banyak mengucap istighfar, kemudian menarik nafas, sehingga marahnya bisa diredam. Kemudian faktor berikutnya yaitu jenis kelamin. Di sini dijelaskan, anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Namun, pada usia 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Mungkin ini berkaitan dengan beberapa hormon yang ada di anak perempuan ya. Jadi pada usia 12 sampai 15 tahun agak sedikit lebih tinggi. Tapi sebagian besarnya pertumbuhan anak laki-laki itu cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Selanjutnya, faktor kesehatan. Faktor kesehatan remaja sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering sakit. Jelas ya, kalau yang tubuhnya ringkih, itu yang sering sakit-sakitan, biasanya kan lebih kurus, lebih kecil, dibandingkan remaja yang sehat. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya antara yang sakit dengan yang sehat. Sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan remaja. Kemudian pertumbuhan yang ideal untuk remaja itu yang bagaimana sih? Nah, di sini memiliki tubuh yang ideal adalah dambaan setiap orang, termasuk kalian. Dalam fase remaja, tubuh yang ideal membuat penampilan semakin menarik dan percaya diri. Jadi pada fase remaja ini kalian mulai alat-alat fungsi tubuhnya mulai berkembang ya. Kalau di kalian itu kayak seperti suara kalian yang terutama laki-laki ya berubah. Kemudian yang putra juga kan mulai ada kumis, mulai tumbuh kumis, mulai ada jakun. Kalau yang perempuan kan mungkin perkembangannya kan sudah mulai haid ya. Itu artinya sudah mulai tumbuh ya. Berikutnya, sini beberapa cara agar memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Jadi ini kalian perhatikan tips buat kalian supaya memiliki
tubuh yang sehat dan ideal. Ya, yang pertama, menerapkan pola makan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Ini khusus yang pola makan yang sehat, bergizi, dan seimbang nanti akan dibahas lebih dalam lagi di semester 2 ya. Kemudian yang kedua, melakukan olahraga secara teratur atau rutin ya. Ini sudah dijelaskan berkali-kali oleh Ibu kan, hubungan antara olahraga dengan sehat dan pertumbuhan jasmani kalian. Kemudian yang ketiga itu istirahat yang cukup. Jadi minimal itu kalian istirahat minimal ya 6 jam. Lebih idealnya lagi itu 6 sampai 8 jam. Jadi di sini istirahat yang cukup itu tidur yang nyenyak ya. Bukan tidur yang istirahat duduk itu disebut istirahat, enggak ya. Jadi dalam keadaan tidur yang nyenyak itu namanya istirahat yang cukup. Jadi di sini kalian disarankan makannya harus bergizi. Jadi jangan makan sembarangan ya. Kalian apalagi kan senangnya itu seperti junk food. Junk food itu apa? Junk food itu makanan yang cepat saji. Contohnya KFC, McD, kemudian apalagi Pizza Hut dan sebagainya, banyak ya, Burger King. Nah, itu makanan itu tidak termasuk dalam kategori makanan yang sehat. Mengapa? Karena di dalam makanan itu, di dalam makanan cepat saji, banyak mengandung tinggi gula dan tinggi garam. Nah, kalau kita berlebihan memakan garam dan gula, itu akan mengakibatkan kesehatan kita terganggu. Lama-lama menumpuk, bisa nanti mengakibatkan diabetes tipe 2 atau penyakit gula. Kemudian bisa juga menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Nanti yang kesananya lagi bisa menyebabkan penyakit jantung karena menumpuknya lemak-lemak di dalam aliran darah. Jadi menyumbat peredaran darah menuju ke jantung, yang itu bisa yang disebut dengan serangan jantung, itu jantung koroner itu. Jadi di sini kalian itu harus hati-hati makanannya ya, apalagi sedang masa pertumbuhan. Sebaiknya dihindari makanan junk food, boleh sekali-kali, tapi jangan setiap hari ya. Makan yang sehat kan, di situ kan yang bergizi kan yang terdiri dari sayuran, buah-buahan, daging, ikan, susu. Nah itu diolah oleh orang tua kalian secara higienis. Beda dengan yang cepat saji ya. Kemudian di situ disarankan juga kalian harus olahraga secara rutin. Minimal untuk menjaga kesehatan itu dilakukan selama 30 menit sehari. Jadi kalian bisa olahraga dengan jalan kaki, naik sepeda, atau lain-lainnya. Minimal 30 menit ya setiap hari. Itu untuk yang menjaga. Kalau untuk yang meningkatkan lagi beda, semakin ditambah durasinya. Kemudian yang tadi yang ketiga yaitu istirahat yang cukup ya, sudah Ibu jelaskan. Berikutnya, di sini lihat kan gambarnya ada anak remaja yang berpikir, tubuh yang ideal tidak harus memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, tetapi tubuh yang seimbang antara berat badan dan tinggi badan. Jadi di sini ada rumusnya ya. Tubuh yang ideal itu berat badan ideal itu tinggi badan dikurangi 100 dikali 90% dari tinggi badan kalian. Itu namanya berat badan ideal. Rumusnya ya. Nanti kalian hitung sendiri. Tinggi badan kamu berapa? Kemudian dikurangi 100. Kemudian dikali 90% dari tinggi badan kamu. Misalnya tinggi badan kamu 100, 90%-nya berarti 90 cm ya. Kalian hitung saja. Nah ini, berikut daftar tinggi badan yang ideal menurut data dari WHO. WHO itu yaitu Badan Kesehatan Dunia ya. Di sini dijelaskan, tinggi badan ideal untuk laki-laki usia 14 tahun
itu 163,2 cm. Yang perempuannya 159,8 cm. Kemudian yang 15 tahun untuk laki-laki idealnya 169, untuk yang perempuan 161,7. Kemudian umur 16 tahun idealnya 172,9 untuk laki-laki, 162,5 untuk yang perempuan. Kemudian umur 17 tahun. Yang laki-laki 175,2 cm. Yang perempuannya 162,9 cm. Kemudian untuk usia 18 tahun, untuk anak laki-laki, untuk yang laki-lakinya 176,1 cm. Kemudian untuk perempuannya 163,1 cm. Untuk usia 19 tahun, yang laki-laki 176,5 cm, yang perempuan 163,2 cm. Jadi ini, daftar ini dari WHO ya. Jadi tinggi badannya itu yang idealnya sudah ditentukan. Nanti kalau untuk ukuran Indonesia kan kita belum tahu ya. Rata-ratanya berapa belum tahu. Kalian aja, tinggi badan kalian sudah ideal belum menurut WHO ya? Silakan diukur. Tadi ke pertumbuhan remaja, sekarang kita beralih ke perkembangan remaja. Beda ya, pertumbuhan dan perkembangan. Kita bahas pengertian perkembangannya. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada kematangan seseorang dalam hal berpikir, kecerdasan, bertingkah laku, dan keterampilan. Setiap orang mengalami perkembangan meskipun porsinya berbeda-beda. Jadi dalam perkembangan ini berkaitan erat, contohnya ya yang sangat simpel dengan tingkat ini intelijen atau tingkat IQ kalian. Di sini semakin usianya meningkat, perkembangannya semakin meningkat juga. Tapi tergantung juga dengan pengaruh yang ada di pengaruh-pengaruh yang ada di dalam yang mempengaruhinya perkembangan itu. Kemudian kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, keterampilan. Tapi di sini setiap individu kan mempunyai tingkat yang berbeda-beda ya, tergantung dengan gen juga ya. Berikutnya, di sini dijelaskan jenis-jenis perkembangan remaja. Yang pertama, perkembangan biologis. Perubahan fisik pada remaja merupakan hasil aktivitas hormonal di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua, perkembangan psikologis. Teori psikososial tradisional menganggap bahwa kritis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Kemudian perkembangan kognitif. Berpikir kognitif mencapai puncaknya pada kemampuan berpikir abstrak. Jadi di sini dijelaskan satu-satu ya, perkembangan biologis. Jadi perkembangan biologis itu semakin usia kalian bertambah, yang berhubungan dengan jasmani kalian juga akan mengikuti penyesuaian dengan usia kalian makin bertambah ya. Kemudian secara psikologis semakin usia bertambah semakin matang juga cara berpikirnya ya. Jadi mungkin sekarang kalian kan masih remaja, masih harus banyak belajar, terutama kan kalau misalnya masalah emosi, kalian masih meledak-ledak. Jadi harus belajar bagaimana cara menangani emosi yang baik. Kemudian perkembangan kognitif. Nah, di sini juga kalau kalian ini pada saat ini rajin untuk belajar, kalian mungkin akan lebih mudah menguasai pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Jadi perkembangan kognitif ini mencapai puncaknya itu kemampuan berpikir abstrak.
Mungkin nanti akan lebih lebih rumit lagi berpikir abstrak tuh ya. Harus mempunyai pemahaman yang luas dan wawasan dan pengetahuan yang luas juga. Kemudian yang itu selanjutnya perkembangan moral. Di sini dijelaskan anak yang lebih muda hanya dapat menerima keputusan atau sudut pandang orang dewasa. Maksudnya mungkin yang lebih muda menghormati yang lebih tua dalam mengambil keputusan. Kemudian berikutnya perkembangan spiritual. Di sini dijelaskan remaja mampu memahami konsep abstrak dan menginterpretasikan analogi serta simbol-simbol. Perkembangan spiritual mungkin nanti kalian juga yang berhubungan dengan pelajaran agama ya. Kemudian berikutnya perkembangan sosial. Remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari kewenangan keluarga. Jadi biasanya kan keakuan remaja itu kan sangat tinggi. Di sini kan perkembangan sosialnya mungkin dalam taraf berkembang ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder. Di sini anak-anakku, 1. Perubahan fisik primer. Perubahan fisik primer pada remaja pubertas ditandai dengan menstruasi yang tadi Ibu jelaskan untuk anak perempuan dan mengalami mimpi basah untuk anak laki-laki. Peristiwa menstruasi dialami ketika berusia 11 dan 13 tahun. Jadi mungkin kalian juga mungkin sudah ya, yang anak-anak putrinya sudah mengalami menstruasi ya. Di sini kalian sudah mulai memasuki fase remaja. Begitupun yang laki-laki ya, mulai tumbuh bulu-bulu halus seperti kumis ya. Kemudian yang tadi suara semakin ngebas ya, berubah menjadi suaranya wow 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 wow, wow. Ya. Kemudian perubahan fisik sekunder, tadi primer ya. Pada remaja laki-laki itu yang sekundernya tumbuh jakun pada leher, tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu, dada lebih bidang dan suara menjadi lebih berat yang tadi Ibu jelaskan ya, menjadi besar. Untuk remaja putrinya sekundernya itu yang pertama pinggul membesar, payudara membesar, dan tumbuh rambut pada sekitar kemaluan dan ketiak ya. Itu ciri-ciri pertumbuhan sekunder pada remaja perempuan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja. Yang pertama faktor internal. Di sini dijelaskan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti sifat, bakat, dan keturunan. Contoh bakat adalah melukis, bermain musik, menciptakan lagu, dan akting. Di antara kalian tentunya mempunyai bakat yang berbeda-beda ya. Mungkin ada seorang yang jago main sepak bola, belum tentu yang lain jago. Tapi ada juga jago yang membuat puisi, mengolah kata-kata menjadi kalimat yang indah dan puitis. Tidak semua orang bisa memiliki bakat itu. Jadi itu diturunkan dari faktor bakat dan keturunan ya. Kemudian berikutnya faktor eksternal. Tadi internal ya, dari dalam. Dari dalam itu berarti dari keturunan. Sekarang faktor internal, faktor dari luar. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mentalnya. Contohnya keluarga, seperti orang tua, kakak, adik, kakek, atau nenek. Jadi di sini juga bisa keluarga atau teman bahkan
bisa mempengaruhi seseorang ya. Misalnya di lingkungan, jadi faktor eksternalnya itu bisa mempengaruhi, faktor luarnya mempengaruhi hobi kalian. Misalnya kakak kalian sukanya mendengar musik, nah kalian juga ikut mendengar musik, jadi bisa mempengaruhi ya. Kemudian dampak gangguan kesehatan mental pada remaja. Jadi di sini dijelaskan yang pertama dampak positif. Remaja yang memiliki mental yang baik akan lebih mudah melalui kondisi yang sulit. Pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Jadi kita ini sebagai manusia beragam ya, memiliki berbagai macam mental. Jadi kalau misalnya mentalnya baik, ini akan lebih mudah mengalami situasi atau masalah-masalah yang terjadi. Beda dengan mental yang kurang baik. Misalnya mudah putus asa, kemudian stres, akhirnya depresi. Beda dengan yang mentalnya baik, selalu berpikir positif ya, selalu memperbaiki kesalahan. Jadi sangat berpengaruh ini mental yang baik. Beda di sini dengan dampak negatifnya ya. Remaja yang memiliki kesehatan mental yang kurang akan mengalami kesulitan menghadapi kondisi yang sulit. Mereka lebih mudah mengalami stres, akibatnya kurang percaya diri, gangguan mental, kenakalan remaja, dan gangguan makan. Jadi di sini dijelaskan dampak negatifnya ya, sangat mengganggu ini. Kalian bisa di situ bisa menjadi nakal kan, kenakalan remaja karena mentalnya kurang baik. Kemudian kalian juga tidak percaya diri dalam bergaul dengan teman kalian. Dan juga ada gangguan makanan. Gangguan makan itu seperti contohnya yang mentalnya tidak baik. Misalnya dia takut gemuk. Setelah makan, kemudian makannya berusaha dikeluarkan lagi dengan memasukkan jari ke tenggorokan. Itu namanya gangguan makan dan tidak baik itu ya. Kok slide itu nggak ada lagi Pak? Udah Kak Pak? Selesai. Nah, anak-anakku sekalian, tadi materinya sudah Ibu paparkan semua ya tentang pertumbuhan dan perkembangan remaja. Ibu harapkan yang senam irama sudah berapa? 3 minggu yang lalu kah? Itu yang merespon baru 69 anak dari 350 anak. Ya, kalau Ibu sih ya menilai sesuai dengan apa yang kalian kerjakan ya. Kalau kalian tidak mengirim, ya tidak ada nilainya. Kemudian, kalian sudah menerima rapot pertengahan semester kan? Di situ nilai PJOK itu banyak yang kosong. Seperti KD berapa itu ulangan harian 1, ulangan harian 2 itu masih ada yang belum. Kemudian tugas-tugasnya juga belum. Nah, Ibu mohon kalian yang belum silakan buka kembali di Google Classroom. Semua akses sudah Ibu buka dan tidak ada batas waktu. Kemudian yang PTS-nya di bawah KKM, di bawah 80. Silakan mulai hari ini kalian bisa kerjakan di Google Classroom. Akses sudah dibuka. Manfaatkan waktu yang tersedia karena sebentar lagi akan penilaian akhir semester dengan PAS. Jadi mumpung masih ada waktu, kalian bisa mengerjakan yang belum. Ya, Ibu mohon perhatikan. Kalau misalnya tidak mengerjakan, Ibu juga tidak akan mengisi nilai rapat kalian. Ibu tetap kosongkan. Ya, berpengaruh kepada penilaian kalian di rapot. Jadi motivasinya tergantung kalian. Ya. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Ibu sarankan kalian tetap
menjaga jarak ya. Tidak usah keluar rumah bila tidak perlu. Kalau keluar rumah memakai masker, jangan berkerumun. Tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap semangat ya nak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.